menggeser perhatian orang dari adanya kesenjangan, dari adanya suara-suara kritis yang mempertanyakan hasil dari pembangunan Jokowi selama 10 tahun, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan, kemudian juga angka kemiskinan, dari isu yang harusnya dibahas, dikritisi secara rasional, kemudian dibelokkan menjadi isu atau rasisme, dan kemudian juga isu-isu yang berbau menyudutkan kelompok Islam. Dan saya sendiri sebenarnya malah curiga karena keinginan perubahan dari masyarakat ini demikian besar, kemudian juga banyak sekali bolong, kekurangan dari pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini coba ditutupi dengan isu-isu rasial. Jadi rasialisme ini akan dipakai, rasisme ini akan dipakai sebagai frame isu untuk mengcounter ya representasi Anies Rashid Baswedan dari sebuah gerakan perubahan. Jadi saya sudah melihat sebenarnya sejak awal, sejak dari pemerintahan Gubernur Anies Rashid Baswedan, di mana isu-isu rasisme itu selalu terselip dalam kontranarasi terhadap kepemimpinan Anies Rashid Baswedan yang legitimate memimpin Jakarta. Dan ini nampaknya akan semakin terus berjalan sebagai kampanye counter terhadap Anies Rashid Baswedan dalam pemilu 2024, ditambah dengan isu-isu yang bertujuan ya menggeser perhatian orang dari adanya kesenjangan, dari adanya suara-suara kritis yang mempertanyakan hasil dari pembangunan Jokowi selama 10 tahun, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan, kemudian juga angka kemiskinan, kemudian juga beberapa program-program pembangunan yang mangkrak dan tidak tepat sasaran, seperti misalnya bandara di Kertajati, kemudian beberapa proyek infrastruktur yang lain seperti itu. Jadi ini model pengalihan isu yang sangat primitif sebenarnya. Dari isu yang harusnya dibahas, digali, dikritisi secara rasional, kemudian dibelokkan menjadi isu rasialisme atau rasisme, dan kemudian juga isu-isu yang berbau menyudutkan kelompok Islam. Dalam hal ini yang dikenal sebagai basis utama pendukung Anies Rashid Baswedan. Dan sebenarnya ini juga bukan masalah. Karena apa? Karena memang mayoritas rakyat Indonesia beragama Muslim, ini fakta. Dan kemudian bila kemudian ada angka kemiskinan yang masif tercatat oleh BPS, tentu saja ini merepresentasikan dari kelompok mayoritas masyarakat di Indonesia. Dan apabila kita memiliki kepentingan yang kuat untuk mendorong maju bangsa ini mencapai cita-cita seperti yang dirumuskan oleh para founding fathers, maka perhatian kita terhadap kelompok miskin terbesar di Indonesia ini harus serius. Dan itu mau nggak mau akan beririsan dengan kelompok masyarakat yang secara religius beragama Islam. Seperti itu.